Salam saudara terkasih, salam jumpa pada persiapan khotbah Minggu 22 Trinitatis. Hari ini kita akan membacakan dari kitab Amsal yang menjadi topik di dalam memuliakan Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Memuliakan Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada Minggu 22 Trinitatis ini dari Amsal 3 ayat 9 sampai ayat 10. Amsal 3 ayat 9 sampai ayat 10, demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kitab Amsal merupakan yang sering disebut adalah kitab Amsal Salomo. Namun kalau kita membaca dengan bijaksana firman ini, sesungguhnya merupakan hikmat yang diberikan oleh para tua-tua kepada generasi selanjutnya, sehingga kehidupan orang-orang yang percaya itu adalah penuh dengan hikmat. Kitab Amsal ataupun ungkapan-ungkapan Amsal ini sering diungkapkan oleh para tua-tua Israel yang berada di gerbang kota, yang sambil duduk memberikan nasihat kepada orang-orang muda, sehingga mereka memiliki hidup yang terarah. Dan kitab Amsal ini merupakan sebuah pengalaman hidup yang sudah dialami oleh para tua-tua, sehingga orang-orang menjadi hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Saudara terkasih, kalau kita membaca dalam kitab Amsal pasal 3 ini memiliki topik berkat dan hikmat. Artinya ada sebuah ungkapan bagaimana agar menjadi terberkati dalam kehidupannya. Kemudian bagaimana agar memiliki hikmat di dalam segala keputusan dan segala apa yang dijalani dalam kehidupan sebagai orang percaya. Dan secara topik, firman Tuhan pada Minggu 22 Trinitatis ini memiliki topik muliakan Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat bagaimana orang memperlakukan memuliakan Tuhan, banyak hal yang terjadi. Dan bagaimana memuliakan Tuhan dengan harta? Kalau kita membaca dalam 1 Timotius 6 ayat 10, maka dikatakan bahwa cinta akan uang merupakan asal sumber daripada segala kejahatan. Ternyata harta itu bisa menjadikan kita sebagai orang yang jahat. Karena memang ketika orang memiliki harta, banyak yang tidak menjadi puas dengan apa yang dimilikinya, merasa kurang lagi dan lagi. Mari kita bayangkan ketika kita memiliki penghasilan yang kecil, kita merasa cukup dengan penghasilan itu. Dan ketika dinaikkan penghasilan kita, juga kita masih tetap merasa cukup dengan itu dan tidak merasa lebih, bahkan bisa saja menjadi merasa kurang. Oleh karena itu, harta itu bisa menjadi sesuatu yang menggoda, bagaikan air laut bagi orang yang haus, ketika diminum akan semakin haus. Oleh karena itu, harta adalah sesuatu yang perlu untuk dikontrol dan dikuasai. Bagaimana bersikap kepada harta, itu yang mau diarahkan pada firman Tuhan kali ini. Bagaimana kita menyikapi tentang apa yang kita miliki dalam hidup kita. Di dalam firman Tuhan, muliakan Tuhan dengan harta. Artinya, harta itu adalah mari menjadi memuliakan Tuhan. Bagaimana cara agar menjadi harta kita untuk memuliakan Tuhan? Yang pertama adalah ingatlah Tuhan di dalam apa yang kau capai. Ingatlah Tuhan dalam apa yang engkau miliki. Saudara terkasih, banyak orang mengingat Tuhan ketika dia tidak memiliki apa-apa dan bernajar kepada Tuhan agar menjadi semakin baik ketika dia memiliki. Namun di dalam kenyataannya yang terjadi adalah ketika dia memiliki harta itu, dia menjadi melupakan Tuhan.
Suatu kali kami berjumpa dengan seorang ibu yang baru saja menanam padi di sawahnya. Dan dia mengatakan kepada saya, selama ini sawah saya itu tidak berhasil. Karena ketika ditanam banyak akan datang hama, kalau tidak banjir akan melanda sawah kami. Sehingga akan terjadi gagal panen. Namun Pak Pendeta, apabila nanti berhasil, doakan saja, maka saya akan memberikan 1/10 daripada hasil saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Setelah itu kita doakan, dan 5 bulan kemudian yang terjadi adalah ketika kita berjumpa dengan dia menjadi malu dan takut. Karena apa yang dikatakannya, dia tidak berikan ke gereja. Dia tidak mewujudkan apa yang dia sudah impikan dan janjikan. Dan kemudian setelah dengan leluasa kita bercerita dengan santai tanpa mengingkit apa yang sudah dikatakannya, dia bercerita bahwa ketika dia panen, dia memiliki beban yang sangat berat karena adiknya menikah pada saat itu, sehingga dia membelikan kebaya, membelikan kebutuhan-kebutuhan yang perlu, dan apa yang dia panen itu meskipun melimpah ternyata menjadi kurang, mana mungkin lagi bisa diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan banyak orang. Ketika dia tidak memiliki, dia berjanji. Namun ketika dia memiliki, dia hanya ingat apa yang kebutuhannya. Memuliakan Tuhan adalah, mari ingat bahwa apa yang kau miliki itu berasal dari Tuhan. Apa yang ada bagimu pada saat ini, itu adalah sebenarnya adalah milik Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai bentuk pinjaman. Tidak ada hak dan bagi kita sebenarnya untuk mengatakan ini milikku. Karena memang banyak orang yang menjadi terjebak mengatakan ini milikku, namun tidak menyadari ketika kita sudah menutup mata, mengembuskan napas terakhir, apa yang menjadi milik kita itu tidak lagi menjadi milik kita. Orang-orang yang di sekitar kita, bahkan orang yang tidak ada keringat dengan apa yang sudah kita cari itu, bisa mengambil dari apa yang kita miliki. Oleh karena itu, melalui firman ini yang pertama harus kita ingat adalah, memuliakan Tuhan adalah mengingat Tuhan di dalam apa yang kita capai. Mengingat Tuhan di dalam apa yang sudah kita dapatkan. Harta yang kita miliki ini adalah pemberian daripada Tuhan. Maka muliakanlah Tuhan dengan itu. Jangan menjadi tinggi hati. Jangan menjadi sombong ketika memiliki apa yang engkau miliki. Namun biarlah Tuhan yang menjadi termuliakan dengan apa yang kita miliki. Yang kedua adalah memberi pada orang yang membutuhkan. Artinya, di dalam kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki adalah berikanlah, tolonglah orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yatim, orang-orang piatu dengan harta yang kita miliki. Itulah memuliakan Tuhan. Kenapa dikatakan demikian? Yesus pernah mengatakan bahwa apa yang kau perbuat kepada yang terkecil ini, engkau membuatnya kepadaku. Ketika engkau melihat kepada orang sakit, ketika engkau membantu orang-orang yang tidak memiliki ayah dan ibu, orang-orang yatim piatu, ketika engkau melawat orang-orang tersisihkan, di sana engkau menjamu aku dalam kemuliaan. Artinya ketika kita memberikan kepada orang yang membutuhkan, melihat bahwa apa yang kita miliki itu bukan untuk kita sendiri, tapi menjadi saluran bagi orang-orang di sekitar kita. Itu adalah salah yang kedua untuk memuliakan Tuhan. Yang pertama tadi kita ingat bahwa apa yang kita miliki adalah dari Tuhan. Yang kedua, kerelaan kita untuk membagi bagi orang-orang yang membutuhkan. Di sanalah kita menjadi memuliakan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah, lihatlah di dalam hartamu itu harus juga ada pelayanan. Orang-orang yang memiliki, yang mendapatkan apa yang diberikan Tuhan kepadanya, dia harus melihat juga itu adalah menjadi sesuatu pelayanan. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah Injil. Mungkin waktumu tidak ada oleh karena kesibukanmu, mungkin kemampuanmu tidak bisa oleh karena keadaanmu.
Namun melalui apa yang engkau miliki, doronglah pelayanan-pelayanan itu sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan melalui apa yang engkau miliki. Ketika engkau memiliki sesuatu, ingatlah bahagian tugasmu untuk menjadi memberitakan Injil. Melalui apa? Berikan kepada orang yang membutuhkan, kepada gereja yang membutuhkan, kepada orang-orang yang memiliki nilai-nilai semangat untuk memberitakan Injil. Itulah menjadi memuliakan Allah. Karena memang siapakah yang aku utus? Siapakah yang akan pergi bagi aku? Sebenarnya kita akan mengatakan, ini aku, utuslah aku. Mengutus, kita diutus semuanya untuk menjadi memberitakan firman Allah melalui kemampuan kita, melalui materi yang ada bagi kita, tertopang dan terdorong semua di dalam pelayanan kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah mampu berkata cukup dengan apa yang kita miliki. Saudara terkasih, memuliakan Allah adalah mampu berkata cukup. Banyak orang menjadi merasa tidak bisa bersyukur dalam hidupnya, tidak bisa memuliakan Tuhan dengan hartanya. Karena apa? Dia selalu merasa kurang dan kurang. Apa yang dia ada baginya, yang ada baginya itu, dia merasa itu belum ada apa-apanya, sehingga dia mengejar harta itu. Maka sebagai orang percaya, untuk memuliakan Tuhan, mampu berkata cukup dengan apa yang sudah ada bagi hidup kita. Ketika kita masih merasa kurang dan kurang, di sanalah kegersangan iman, di sanalah kita tidak mungkin untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki, karena memang belum cukup dan belum bisa untuk dibagikan kepada orang membutuhkan, kepada pelayanan, dan belum cukup melihat bahwa itu berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita mampu memberikan, memahami bahwa harta kita dari Allah, mampu memberikan, menopang kepada orang-orang yang membutuhkan, ketika kita mampu untuk menolong bagi orang di dalam pelayanan, dan ketika kita mampu berkata cukup, di sanalah kita memuliakan Tuhan dengan harta yang diberikan Tuhan bagi kita. Ketika orang yang mampu memuliakan Tuhan dengan harta, dengan hasil pertama yang ada bagi kita, ternyata kita mau mengatakan bahwa segalanya adalah milik Tuhan, dan saya akan serahkan kepada Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita tidak menganggap apa yang kita capai itu adalah prestasi kita. Apa yang kita raih itu adalah merupakan sesuatu yang upaya keras kita, tapi berasal dari Tuhan, dan biar Tuhan terkemuliakan. Dalam ayat 10, ketika orang mampu memuliakan Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, ayat 10 dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ternyata orang yang memuliakan Tuhan dengan hartanya, orang yang mengingat Tuhan kepada apa yang dia terima, orang yang memuliakan Tuhan dengan apa yang dia terima itu, dengan berbagi, dengan menopang pelayanan, dan terus merasa cukup dalam hidupnya, Tuhan akan melimpahkan melebihi daripada apa yang dia pikirkan. Sekali lagi, ketika kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, Tuhan akan melimpahkan melebihi daripada kemampuan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih, firman yang begitu indah mau mengingat kita, menyegarkan hati pikiran kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan jadikan hartamu untuk kemuliaanmu. Jangan jadikan hartamu untuk kesombonganmu. Namun jadikanlah hartamu untuk menjadi berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi orang yang memuliakan Tuhan melalui apa yang dia miliki. Sekali lagi, jadikanlah hartamu sebagai cara Tuhan untuk mengangkat engkau melebihi daripada yang engkau bisa. Oleh karena itu, saudara terkasih, biarlah firman Tuhan yang begitu indah mengungkap kita, mengarahkan kita untuk menyadari bahwa harta kita adalah pemberian Tuhan, harta kita adalah menjadi tempat pelayanan memuliakan Tuhan, harta kita adalah tempat berbagi, dan dengan harta yang kita miliki, kita merasa cukup dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dan semangat baru. Tuhan Yesus
memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, agar kami mampu memuliakan Tuhan dengan harta kami. Jadikan firman ini menjadi kekuatan dan semangat baru dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.